Perkenalkan, nama Juan Agus Pritaseran SPD, NIM E4D123100054, nomor UKG 201698337674. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 pada LPTK Universitas Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya melaksanakan PPL di SMP Negeri 2 Bejawa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Stand up, please. Greetings. Good morning. Okay. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too, thank you. Randa, pimpin doa ya. Miss and friends, let's pray. Amin. Okay, thank you. Okay, before to start our lesson today, I want to call your name one by one. Listen to me. Randa Ate, Yes, miss. Egrin Wawo, Yes, miss. Junel Ina, Yes, miss. Elsie Ina. Yes, miss. Okay, thank you. Okay, now we have to play some game, but not idea. Please play tepuk PPK. Okay, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Thank you. Please sit down. Please read. Descriptive text about animals. Repeat me. Descriptive text about animals. Once again. Descriptive text about Animals. Artinya, teks deskripsi tentang hewan atau binatang. Oke. Describing animals. What size is it? What physical characteristic does it have? It is a horse. It eats seeds. It lives on the land. What do they look like? It's big and small. Big and small. Okay. After you see the video, now you must to describe these animals in 5 sentences. Setelah melihat video tadi, sekarang ada 5 contoh binatang. Kalian mendeskripsikan kelima binatang itu dalam 5 kalimat. After you see the video, what animals did you see in the video? Okay? Please. Eagle, elephant, snail, shark, turtle. Okay, good. Any others? Mendeskripsikan 5 binatang ini dalam 5 kalimat dengan memperhatikan unsur-unsur ini. What is it? Apakah itu? Berarti jawabnya it is a dog, for example. What physical characteristic does it have? Bagaimana keadaan hewan itu, ciri-ciri hewan itu? It has 4 legs, dia punya 4 kaki. It has no legs, dia tidak punya kaki atau tangan. It has wings, dia punya sayap. It has horns, dia punya
tanduk. It has a shell, etc. What does it eat? Apa yang dia makan? Jawabnya, kalau pertanyaan seperti itu jawabnya, it eats meat, it eats grass, it eats seed, it eats insect, etc. How does it move? Bagaimana cara dia bergerak? It walks slowly, dia jalannya lamban. And it can fly, dia dapat terbang. Oke, the next, where does it live? Di mana tempat tinggalnya? Di mana dia hidup? It lives on the land, dia tinggal di darat. It lives in the water, dia tinggal di darat dan dia tinggal di air. Oke, ini contoh-contoh pertanyaan yang membantu kita dalam mendeskripsikan hewan atau binatang. Materi kita hari ini tentang descriptive text, di mana kompetensi dasarnya kita bisa baca sama-sama. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, itu kompetensi dasarnya. Sekarang tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri binatang yang ada di video dalam beberapa kalimat singkat dengan tepat. 2. Siswa mampu menganalisis unsur kebahasaan teks, deskripsi binatang pendek dan sederhana sesuai dengan konteks dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait binatang dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan dengan benar. Kalau dalam bahasa Inggris, tujuan pembelajarannya, learning goals-nya, identifying descriptive text, terus understanding the structure of descriptive text, terus yang berikut, presenting descriptive text, written or spoken. In English, bisa? Kuda, bahasa Inggris? Horse. Kerbau, buffalo. Sapi, cow. Monyet, monkey. Ular, snake. Kambing, goat. Ayam, oke. Bebek, duck. Kucing, cat. Burung, bird. Kupu-kupu, butterfly. Gajah, elephant. Thank you, good. Kira-kira ada yang tahu tentang kata deskripsi? Yaitu deskripsi itu adalah suatu teks yang mendeskripsikan atau menceritakan orang, benda mati atau benda hidup, tempat, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggrisnya, descriptive text is a kind of text which leads the characteristic of person, place, or thing, or describing living and non-living things such as plants, animals, building, place, etc. Seperti itu, mendeskripsikan binatang, manusia, benda mati, dan lain sebagainya. Descriptive text ada tujuannya, yaitu the communicative purpose of descriptive text is to describe a particular person, place, and thing. Untuk mengomunikasikan tujuan dari teks deskripsi itu, yaitu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang orang, tempat, atau benda secara terperinci.
Descriptive text, struktur utamanya ada dua, yaitu identifikasi dengan deskripsi. Identification, dia mendeskripsikan tentang subjek yang akan dideskripsi. Introduction where on who is the subject is being described, mendeskripsikan orang yang di dalam orang yang akan dideskripsikan. Terus description, pada bagian description itu dia mendeskripsikan bagian-bagian, dia punya kualitas, dia punya karakteristik dari orang atau benda atau tempat yang mau dideskripsikan. Language features of descriptive text ada 3. Yang pertama, using present tense, yaitu dalam mendeskripsikan itu lebih banyak menggunakan tenses present tense, simple saja, yaitu is, are, was, were, gitu. Terus berikut, using adjective and classifier in nominal group, menggunakan kata sifat seperti slowly, lambat, itu fast, cepat, dan lain-lain. Yang berikut, using has or have. Kalau has berarti dia subjeknya orang ketiga tunggal, dia binatang, dia hewan, dia binatang atau dia benda mati, itu kita menggunakan has. Kalau dia have berarti dia bisa lebih dari satu, yaitu mungkin ada 2 atau 3, seperti kucing dia benda hidup atau benda mati? Benda hidup. Dia bukan manusia toh? Iya. Oke, berarti kata ganti untuk kucing adalah it. Kalau kata ganti untuk kita manusia, kalau saya apa? I, ya toh? Kamu you, seperti itu ya. Dia perempuan, she. Dia laki-laki, he. Mereka, they. Oke. Generic strukturnya ada 2, yaitu identification dengan deskripsi. Sekarang kita lihat pada contoh teks my dog. What is my dog in Indonesia? Anjing saya, anjingku. Oke, di situ ada 2 bagian. Satunya mengidentifikasi tentang anjing itu, yang kedua tentang mendeskripsikan tentang bagian-bagian anjing itu. Coba kita lihat identifikasi. May dad bought me a dog on my birthday. He is a male golden retriever dog. I really love him as my pet. Oke, sekarang 5 binatang ini kalian deskripsikan dalam 5 kalimat saja. Terus dikerjakan di LKPD. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Oke, cara kerjanya kalian mendeskripsikan bagian-bagian yang ada di salah satu hewan yang kalian pilih, yang ada di video ini ya. Ada 5 hewan, 5 binatang. Tinggal kalian mau memilih apa? Eagle, elephant, shark, snail, or turtle. Oke, waktu 10 menit. Oke, don't forget to write down your group names. Group names. Yes, Miss. Oke. You? Not yet? Lihat dulu. Finish? Yes. Oke, wait. Finish? Yes, Miss. Oke. 1.
Okay. Now you can present your work. Start from group 1. Randa. It is an eagle. Yes. It has two wings to fly. Okay. It has to feed. It eats fish, chicken. It lives on the land. Okay. Any questions? Ada pertanyaan? Okay. Thank you for group 1. Okay, give applause. The next group 2. It is a shark. It has 7 fins. It is a dangerous predator. It eats fishes. It lives in the water. Any questions? Clear? Right? Okay, give applause. Thank you for group 2. Kira-kira ada pertanyaan setelah presentasi? Ciri-ciri kelima binatang itu, kita ambil contoh gajah. Ciri-ciri gajahnya seperti apa? Punya stang yang panjang, punya belalai yang panjang, punya big ears, telinga yang besar, terus has 4 legs, kakinya ada 4, terus badannya besar, a big body, have stone, itu gadingnya itu, yang taring itu. Oke, sekarang karena kita sudah bisa mendeskripsikan bagian-bagian dari binatang atau hewan itu, jadi untuk menyegarkan kembali pikiran, kita bermain game, oke? Oke, tapi temanya tetap animals, tetap binatang. Oke, perhatikan. Gamesnya adalah di dalam kebun binatang. Kira-kira di dalam kebun binatang ada apa? Hewan. Ada hewan. Ini di dalam kebun binatang ini ada 26 hewan. Contoh, 26 hewan. Hewan yang pertama, anjing. Perhatikan ya, sebentar ditanya. Hewan yang kedua, babi. Hewan yang keempat apa kira-kira? Domba. Domba. Kira-kira? Paham? Artinya apa? Abjad. Oke? Ulang lagi? Oke. Hewan yang ke-11 adalah kuda. Hewan yang ke-20 adalah tapir. Hewan yang ke-26 adalah zebra. Apa lagi? Flamingo. Apa itu flamingo? Bangau. Burung bangot. Gambar apa ini? It is an elephant. Oke, kita lihat. Dia badannya besar, tentunya berat ya. Terus dia juga pintar. Dia pintar. Dan memorinya bagus. Memorinya bagus. Terus sebagian dari mereka itu tinggalnya di Afrika dan Asia. Kalau Asia berarti sudah termasuk Indonesia ya? Oke, seperti di Lampung. Gajah juga mempunyai
belalai yang panjang untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut melalui belalainya, ya toh? Terus makanan mereka adalah grass and plants, rumput dan tumbuhan. Jadi kita mau deskripsikan mereka jenis-jenisnya itu lewat tabel ini. Seperti ciri-ciri binatangnya. Yang pertama kita sudah ambil contoh elephant. Dia tabel pertama nama hewan itu sudah. Tabel kedua habitat, tempat tinggal. Kita pila-pila. Tempat tinggal gajah itu dia ada di sesuai teks tadi, dia ada di Afrika dan Asia. Terus food, makanannya yaitu grass and plants, rumput dan tanaman atau tumbuhan. Terus activity, kegiatannya biasanya menggunakan belalainya untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut. Berikut karakteristik kepribadian dari si gajah itu adalah dia berat, tentunya berat sekali, bertonton kilo beratnya. Hewan darat yang paling berat. Hewan yang paling berat di antara semua hewan adalah gajah. Belum pernah ada orang yang pikul gajah. Oke, dari contoh elephant, sekarang berkelompok lagi. Kalian mengisi tabel yang ada ciri-ciri binatang itu. Ada di sini. Don't forget to write down your group names. Yes, Miss. Things in there. Things in there. Huh? Their hands can solve the problem of things in their hands. Characteristics. The biggest Oh iya. Now we are presented our work. Who are ready? Kita mulai dari grup Joshua ya. Oke, mari. Waktu dan kesempatan diberikan. Animal tiger, habitat grassland and forest, food, meat, activity, use their striped coat camouflage when they hunt. Characteristic, the biggest of all cats. Animal bear, habitat northern part, food, meat and honey. Activity, use stick to protect them from the cold. Characteristic, large and powerful. Animal monkey, habitat forest, food, plant, bird, egg, small animal, insect. Activity can solve the problem and hold things in their hands. Characteristic, clever mammals. Oke. Give applause. Any questions for them? Any questions from you for them? Okay, good. Thank you. Please come back to your seat. The next group, Randa Ate.
tiger, habitats grasslands and forest. Food, meat. Activity, use their spitted core to camouflage when they hunt. Characteristic, they biggest of all cats. Animal, bear. Habitat, northern part. Food, meat and honey. Activity, use stick for to protect them from the cold. Characteristic, large and powerful. Animal, monkey. Habitat, forest. Food, plants, bird, eggs, small animal, insects. Activity, can solve the problem and hold things in their hands. Characteristic, clever mammals. Okay. Any questions for them from you? Okay. Give applause. Okay, good. Thank you. Oke, tadi adalah ciri-ciri binatang yang terdiri dari habitat, food, activity, and characteristic. Sekarang ada penilaian terakhir, penilaian pengetahuan. Ada isian 5 nomor. Multiple choice 5 numbers, just 5 numbers. Write down your name and class. Your time to work is 7 minutes. Okay? I want to collect your work. Write down your name, class. Kegunaan dari teks deskriptif itu adalah kita bisa mengetahui ciri-ciri dari hewan atau binatang. Jadi selain kita mengetahui ciri-ciri, kita juga bisa mendeskripsikan mulai dari nama binatang itu, makanannya, tempat tinggalnya, kegiatan sehari-harinya, dan kepribadiannya atau sifatnya. Jadi itu adalah tujuan kita mempelajari teks deskripsi tentang binatang. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, pertemuan kita berikutnya adalah tentang teks deskripsi tentang orang atau manusia untuk pertemuan berikutnya minggu depan. Okay, before to finish our lesson today, I want to somebody of you to pray for us. Seseorang bisa memimpin kita untuk berdoa. Okay, last week. See you. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Stand up, please. Greetings. Thank you, Miss. Thank you.